Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fitrianto di channel Pendidik Mahasiswa. Pada kesempatan kali ini atau di video kali ini saya ingin menyampaikan pembahasan lanjutan dari video sebelumnya yang membahas mengenai teori produksi dengan satu faktor perubah. Di video kali ini saya ingin membahas atau melanjutkan di teori produksi yang bagian kedua yang akan membahas mengenai teori produksi dengan dua faktor berubah. Di video sebelumnya sudah kita bahas mengenai teori produksi dengan satu faktor berubah yang diasumsikan yang berubah hanya tenaga kerja. Kelanjutannya di teori produksi ada teori produksi dua faktor berubah. Ini ada tambahan satu lagi yang berubah, ya, diasumsikan ketika kita mempelajari teori produksi dengan dua faktor berubah selain tenaga kerja, maka diasumsikan yang ikut berubah juga adalah faktor modal. Kita masuk ke slide berikutnya mengenai teori produksi dua faktor yang berubah. Untuk teori produksi dengan dua faktor berubah, kita akan membahas atau mempelajari istilah ada dua bagian, yaitu kurva produksi sama atau isoquant dan kurva ataupun garis biaya sama atau isocos. Kalau di teori perilaku konsumen yang lalu, itu kita mempelajari kurva kepuasan sama dan kurva garis anggaran pengeluaran atau budget line. Untuk yang versinya perusahaan itu ada kurva produksi sama atau isoquant dan kurva ataupun garis biaya sama atau isocos. Kita bahas satu persatu dulu apa itu yang disebut dengan kurva produksi sama atau pembahasan mengenai isoquant. Misalkan ada perusahaan ingin memproduksi 1000 unit barang dengan gabungan tenaga kerja dan modal. Gabungan tersebut misalnya ada 4, ada gabungan A, B, C, dan D. Masing-masing gabungan mempunyai jumlah tenaga kerja dan modal yang berbeda-beda, seperti yang Anda lihat di slide. Pada tabel di atas menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal. Masing-masing akan menghasilkan 1000 unit produk. Ya, baik yang A, B, C, D akan menghasilkan 1000 unit. Meskipun komposisi dari tenaga kerja dan modal masing-masing kombinasi berbeda-beda. Nah, yang menjadi PR adalah bagaimana perusahaan ingin memilih di antara beberapa kombinasi yang berbeda itu untuk memaksimumkan atau mengefisienkan jumlah produksi yang akan dibuatnya, maka harus harus dipikir ulang, harus dihitung dulu, ya. Caranya bagaimana, Pak? Ya, caranya ini ada caranya, ya, menggunakan marginal rate of technical substitution. MRTS adalah perbandingan antara produksi marginal pekerja atau marginal product of labor dengan produksi marginal modal, marginal product of capital. MRTS merupakan suatu kondisi di mana perusahaan dapat mengganti satu unit tenaga kerja dengan sejumlah unit input lainnya. Dalam hal ini adalah modal untuk mendapatkan tingkat output yang sama besarnya. Rumus untuk menentukan MRTS adalah delta K, selisih dari perubahan modal dibagi delta L, selisih atau jumlah perubahan dari tenaga kerja. Setelah kita menghitung dari MRTS masing-masing kombinasi, maka akan didapatkan hasil berikut ini dari slide yang tadi. Ya, gabungan A, B, C, D, MRTS-nya akan menghasilkan angka-angka. Ya, angka-angka ini maksudnya bagaimana? Ya, kita baca penjelasannya dulu, ya. Dari tabel di atas dapat dilihat penggantian pertukaran antara input tenaga kerja dan modal dapat menghasilkan output yang sama besarnya, yaitu 1000 unit. Saat produksi menggunakan kombinasi B, yaitu terdiri dari 2 tenaga kerja dan 3 modal, maka akan menghasilkan 1000 unit barang. Namun demikian, produsen juga dapat mengurangi jumlah modal, ya, jumlah modal
ya, yang B ini menjadi 2 ya, mohon maaf di sini ada salah ketik ya. Jumlah modal dari 3 menjadi 2, ini aslinya 2, dengan menambah 1 tenaga kerja ya. Yang B ini tadi tenaga kerjanya 2, menambah 1 menjadi 3 tenaga kerja. Seperti pada kombinasi C. Ini mohon maaf tadi angkanya salah ya, ini sebenarnya 2. MRTS atau hasil nilai MRTS kombinasi B ini adalah lebih tinggi daripada MRTS kombinasi C dan yang lainnya. Artinya, dengan kombinasi B, perusahaan dapat mengurangi satu modal ya, lebih banyak setiap kali menambah satu tenaga kerja. Pada kombinasi B, satu tenaga kerja dapat mengurangi 3 modal. Ya, sedangkan kombinasi C, satu tenaga kerja dapat mengurangi satu modal. Sehingga dapat disimpulkan, ya, perusahaan akan memilih kombinasi B dalam menjalankan produksinya. Sama-sama menghasilkan 1000 unit, tapi yang paling efisien adalah yang kombinasi B. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, dari kombinasi A, B, C, D ini dapat dibuat kurva produksi sama, baik yang A, yang B, yang C, yang D. Meskipun kombinasinya masing-masing berbeda, yang A tadi 6 modal, 1 tenaga kerja, yang B 3 modal, 2 tenaga kerja, dan seterusnya, masing-masing kombinasi berbeda, masing-masing meskipun berbeda-beda, namun sama-sama menghasilkan jumlah produk yang sama, yaitu 1000 unit. Nah, ini yang disebut dengan gambar kurva produksi sama ya, namanya aja produksi sama ya, baik yang A, B, C, D ini semuanya menghasilkan produk jumlah yang sama besarnya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang tadi kita sudah membahas isoquant atau kurva produksi sama. Kita masuk selanjutnya yang berhubungan di teori produksi dua faktor berubah. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai garis biaya sama atau isocos. Isocos apa sih Pak? Ya, garis yang menggambarkan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah anggaran budget tertentu. Nah, ini kalau di teori perilaku konsumen, ini disebut dengan budget line. Nah, ini berhubung kita mempelajari dari sisi produsen, maka garis budget line-nya versi produsen disebut dengan istilah ISOCOS atau garis biaya sama. Hal-hal yang perlu diperhatikan membuat ISOCOS adalah harga faktor produksi, jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor produksi. Kita lanjut ke slide berikutnya, saya contohkan studi kasus mengenai garis biaya sama. Contoh, diketahui misalnya upah tenaga kerja per orangnya adalah 10.000. Biaya untuk mendapatkan modal 1 unit adalah 20.000. Jumlah uang yang tersedia atau anggaran yang tersedia dari perusahaan adalah 80.000. Kesimpulannya, jika uang tersebut oleh produsen hanya digunakan untuk membeli modal saja, maka akan didapat sebesar ya 80.000 dibagi 20.000 hanya akan mendapatkan 4 unit modal. Sebaliknya, jika dari uang 80.000 ini produsen hanya ingin mendapatkan tenaga kerja saja, maka akan diperoleh ya sebesar 80.000 dibagi 10.000 ya sebanyak 8 tenaga kerja. Nah, kombinasi atau pilihan 4 unit modal dan 8 tenaga kerja ini mungkin tidak akan dipilih oleh perusahaan ya. Ketika kita belajar mengenai garis biaya sama atau budget line di teori perilaku konsumen, ini diasumsikan ya perusahaan harus memilih 2 faktor produksi, tidak boleh memilih tenaga kerja saja atau modal saja.
maka pilihan 4 unit modal dan 8 tenaga kerja ini tidak akan dipilih oleh perusahaan. Nah, dimisalkan ya, nanti akan saya berikan contohnya. Misalkannya gimana Pak untuk memaksimumkan dari 80.000 ini ya, untuk mendapatkan agar bisa mendapatkan dua-duanya, baik tenaga kerja dan modal, maka ya setelah dihitung-hitung perusahaan ya dari uang 80.000 ini akan dibelikan modal sebanyak 2 dan 4 tenaga kerja. Kita buktikan contohnya ya, kita buktikan hasilnya uang dari 80.000 ini. Bagaimana? 2 modal dikali 20.000 sama dengan 40.000. Kemudian 4 tenaga kerja dikali 10.000 adalah 40.000. 40.000 ditambah 40.000 sama dengan 80.000. Sehingga untuk menggunakan budget anggaran sebesar 80.000 ini agar perusahaan dapat membeli tenaga kerja dan modal, maka dibeli 2 modal dan 4 tenaga kerja. Ya, ini adalah untuk memaksimumkan anggaran dari si produsen dalam mendapatkan 2 faktor produksi, yaitu modal dan tenaga kerja. Kemudian untuk yang kurva ini Pak, garis-garis ini maksudnya apa? Ya, saya jelaskan. Tadi kan sudah dijelaskan, kalau hanya ingin mendapatkan modal saja, maka perusahaan mendapatkan 4 modal, ya. Kalau ingin mendapatkan tenaga kerja saja dari uang 80.000, maka hanya didapatkan 8 tenaga kerja. Kemudian, jika perusahaan ini anggarannya bertambah, misalnya dari 80.000 menjadi 100.000, maka jika perusahaan membeli modal saja akan didapat 5. Dari 100.000 ini, jika ingin mendapatkan tenaga kerja saja, ya, maka didapat 100.000 bagi 10.000 sama dengan 10 tenaga kerja. Misal anggaran perusahaan naik lagi menjadi 120.000, maka 120.000 ini ya kalau ingin mendapatkan modal saja hanya akan mendapatkan 6 modal. Kalau hanya ingin mendapatkan tenaga kerja saja dari 120.000 ini, maka akan mendapatkan 12 tenaga kerja. Begitu pula jika anggarannya semakin naik menjadi 140.000 misalnya, kalau perusahaan hanya ingin mendapatkan modal saja, ini akan didapat 7 modal saja. Atau kalau hanya mendapatkan tenaga kerja, maka akan didapat 14 tenaga kerja. Nah, yang angka-angka pinggir-pinggir ini yang 4, 5, 6, 7 ya, kombinasinya dengan, yang tenaga kerja ini tidak akan dipilih oleh perusahaan. Karena kalau semisal tadi uangnya 80.000 beli modal 4, ini hanya beli modal, tenaga kerjanya nggak bisa kebeli dan seterusnya. Maka kombinasinya harus beli dua-duanya, nggak boleh salah satu, ya. Misalnya tadi beli 2 modal dan 4 tenaga kerja, sehingga ini akan bisa memaksimumkan ya, dari anggaran yang didapat atau yang dipunyai oleh perusahaan untuk mendapatkan 2 faktor produksi. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Slide berikutnya, ini tidak akan saya ajarkan ya, teman-teman bisa membaca di bukunya masing-masing atau di materi yang akan saya bagikan. Kita langsung masuk ke contoh soal saja. Kalau materi ini mungkin akan dipelajari bagi teman-teman yang jurusan ES, di semester 2 akan mendapatkan teori ekonomi mikro. Ya, kita lanjut ke contoh soal saja. Ya, kita langsung ke contoh soal. Misal, suatu perusahaan memiliki data kombinasi faktor-faktor produksi terdiri dari tenaga kerja L dan modal atau kapital atau K untuk menghasilkan produk yang sama besarnya masing-masing kombinasi, yaitu 1.000 unit. Kombinasi A, ya, jumlah tenaga kerjanya 10, modalnya 25. Kombinasi B, jumlah tenaga kerjanya 15, modalnya 16, dan seterusnya. Dengan upah tenaga kerja per orang adalah 200.000 rupiah dan biaya modal adalah per unitnya adalah 300.000 rupiah, maka
di soal diminta untuk menentukan kombinasi tenaga kerja dan modal yang paling murah yang akan dipilih oleh perusahaan atau produsen. Yang kedua atau yang B, buatlah kurva keseimbangan isoquant dan isocos dalam satu kurva. Kita bahas dulu yang pertama, kombinasi tenaga kerja dan modal yang paling murah. Di soal sudah diketahui, biaya per tenaga kerja adalah 200.000 dan biaya per unit modal adalah 300.000. Untuk menentukan yang paling murah, maka teman-teman harus menghitung satu-satu, baik yang kombinasi A, B, C, D, E-nya ini. Caranya bagaimana, Pak? Nah, caranya seperti ini ya. Untuk kombinasi A misalnya, tadi 10.000 tenaga kerja. Ya. Biaya tenaga kerjanya 200.000 per orang. 10 kali 200.000, ya, 2 juta. Ditambah ya, 25 kali 300.000, 7,5. Sehingga 2 juta kali 7,5 sama dengan 9.500.000. Ya, kemudian untuk yang B, ya, 15 dikali 200.000 ditambah 16 dikali 300.000 sama dengan 7.800.000 dan seterusnya. Hingga akhirnya Anda menghitung sampai kombinasi E, ya, hasil atau biaya yang dikeluarkan perusahaan, ya, misal yang A, B, C, D, E ini sudah ketahuan, maka dipilihlah yang paling murah. Dari A, B, C, D, E ini yang paling murah adalah yang kombinasi C dengan 20 pekerja dan 10 modal ini mengeluarkan biaya 7 juta rupiah. Paling murah di antara pilihan kombinasi yang lain. Sehingga perusahaan akan memilih kombinasi C untuk memaksimumkan ya, tingkat produksinya dari anggaran 7 juta rupiahnya ini. Kemudian untuk kurvanya bagaimana? Kurvanya Anda tinggal buat saja ya. Garis tegak lurus ini menunjukkan modal. Garis mendatar ini menunjukkan tenaga kerja. Kemudian ya, modalnya tadi untuk yang kombinasi C adalah 10. Untuk yang tenaga kerja atau labornya adalah 20. Maka Anda buat garis penghubung antara yang 10 dengan yang 20. Kemudian ya, Anda buat garis ya dari modal ke tenaga kerja ini ibaratnya menyentuh ya, garis yang menghubungkan dari yang 10 dengan 20 ini. Ini adalah garis ISO cost ya, dari perusahaan. Kemudian untuk yang isoquantnya bagaimana, Pak? Isoquantnya tinggal Anda buat garis lengkung seperti ini ya. Ya, sama-sama eh, baik gabungan A, B, C, D, E ini menghasilkan 1.000 unit ya. Perusahaan mungkin yang paling efisien ini eh, untuk memilih gabungan dua faktor produksi antara modal dan tenaga kerja ini memilih kombinasi C dengan jumlah tenaga kerja 20 dan modal 10. Nah, ini yang disebut atau eh, bagaimana cara perusahaan memilih biaya yang paling murah yang akan digunakan untuk memproduksi suatu barang maupun jasa. Ya, sekian mungkin materi yang bisa saya sampaikan di teori produksi bagian kedua yang membahas teori produksi dengan dua faktor berubah. Saya ulangi, kalau teori produksi dengan satu faktor berubah, yang berubah diasumsikan hanya tenaga kerja. Kalau teori produksi dengan dua faktor berubah, diasumsikan yang berubah tenaga kerja dan modal. Ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa terus belajar ya. Bagi yang belum paham silahkan ditonton video ini ataupun tanya kepada temannya yang sudah paham. Kita jumpa lagi di video selanjutnya dengan materi yang terbaru ya. Kita jumpa lagi di kelas dengan pertemuan yang ke-6 akan membahas teori biaya produksi. Terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.